Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di serial mata kuliah obligasi dan sukuk. Ini adalah materi pertemuan ketiga, ya. Mudah-mudahan Anda semua dimanapun berada bisa menyimak ini, menonton ini dan mendapatkan ilmu dan tambahan informasi ya terkait dengan obligasi dan sukuk. Mudah-mudahan juga selalu sehat ya. Dan mohon maaf suara saya mungkin kurang agak bindeng gitu ya. Karena saya sekarang posisi sedang kurang fit. Oke, kita akan bahas 4 menu di pertemuan 3 ini, yaitu satu terkait membungakan uang versus dengan investasi ya. Perbedaan persamaannya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, sumber dan motif mengutang pada masa kini, pada saat ini, dari mana sumber utang, kemudian motifnya orang berhutang ya, itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan utang di Indonesia. Yang keempat, pengaruh suku bunga terhadap utang. Pengaruhnya nanti sebesar apa atau seperti apa begitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu pada pertemuan hari ini. Dan jangan lupa Anda beli ya atau dapatkan buku referensinya ya yang sudah disampaikan di pertemuan awal ya, biar Anda bisa membaca sendiri ya atau bisa mempelajari sendiri. Oke, yang pertama kita lihat menu untuk membungakan uang ya versus dengan investasi. Persamaannya kedua hal ini sama-sama merupakan kegiatan usaha ya yang berlangsung atau berlaku di masyarakat ya secara umumnya gitu ya, dan sudah berlaku sangat lama ya. Nah, jadi dua-duanya merupakan kegiatan usaha yang dua-duanya memberikan penghasilan ya. Kemudian perbedaannya sendiri yaitu yang pertama tingkat risiko ya. Nah, tentu saja tingkat risiko ini ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Untuk membungakan uang, ya tingkat risikonya pasti, nah betul ya, tingkat risikonya pasti lebih rendah ya daripada investasi ya. Kalau investasi tingkat risikonya lumayan tinggi. Risiko di sini dalam artian kita mengalami rugi ataupun untung ya, itu peluang rugi dan untung. Kalau membungakan bank kan kecil ya kemungkinan peluang ruginya ya, walaupun ada ya, karena ada itu kalau misalkan uang kita tidak dibayar atau peminjam itu gagal bayar ya atau nggak mampu bayar. Nah, sedangkan investasi lebih besar lagi risikonya, karena bisa saja investasi kita itu tidak mengalami keuntungan ya, atau bisa saja mengalami rugi. Kemudian yang kedua perbedaannya yaitu pada tingkat kepastian penghasilan. Ya, kalau untuk membungakan uang, membungakan uang itu bunganya relatif pasti ya dan penghasilannya tetap ya berperiode ya. Baik itu periodenya bulan, tahunan gitu ya, atau semi tahunan, atau mungkin yang membungakan uangnya dalam tiap 2 minggu gitu atau per minggu gitu atau per hari gitu ya. Nah, di masyarakat praktek ini terjadi ya. Ya, ada yang sampai per hari gitu ya, disebut apa, rentenir gitu ya. Nah itu, nah, hal ini terjadi, usaha seperti ini terjadi, kita juga tidak bisa menutup mata ya. Baik melalui bank ataupun juga perantara maupun juga langsung gitu. Ya seperti rentenir kampung-kampung itu kan langsung. Gitu ya. Nah, oke. Nah, sedangkan untuk
investasi. Untuk investasi sendiri ini untuk pendapatan per bulannya tidak tetap ya, tidak tetap, tergantung dari usaha atau keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut begitu ya. Tapi bisa jadi nilainya lebih tinggi daripada membungkakan uang ya, atau kalau misalkan ketika rugi ya berarti nilainya lebih rendah, sangat rendah ya, seperti itu ya. Oke, karena untuk utang sendiri ya, kegiatan usaha, dua hal ini sangat menarik ya, sangat menarik, mengingat bahwa pada zaman sekarang ini seseorang mengutang itu tidak selalu karena kesulitan hidup ya. Jadi bukan hanya orang yang katakanlah dia sulit dalam hidup baru menghutang, tapi juga orang-orang yang menengah ke atas, orang-orang yang sudah istilahnya cukup banyak uang gitu ya, akan tetap ya ada keinginan untuk menghutang ya dengan motivasi untuk meningkatkan taraf hidup saat ini ya. Gitu. Misalkan untuk usaha gitu ya, orang menghutang untuk usaha ya, untuk menambah modal dan sebagainya. Nanti pada perkembangan berikutnya di utang juga, orang yang menghutang juga tidak hanya rumah tangga ya, atau tidak hanya pribadi ya, bisa juga perusahaan ataupun pemerintah. Oke ya, seperti itu ya. Jadi nanti kalau membungkakan uang tadi ya, risikonya rendah tapi penghasilannya udah tetap dan pasti mungkin ya. Tapi kalau investasi ya pasti risikonya lebih tinggi dan penghasilannya juga lebih tinggi, karena ini mengikuti hukum ya, high risk high return ya itu. Jadi resiko tinggi ya pasti pengembaliannya atau returnnya juga tinggi. Oke, selanjutnya kita lihat sumber dan motif mengutang pada masa kini ya, atau pada saat ini. Yang pertama kita lihat sumbernya dulu ya. Sumber hutang atau sumber dana untuk pemberian utang itu berasal dari tabungan yang siap dipinjamkan ya, atau loanable fund. Nah, jadi dia berasal dari tabungan yang siap dipinjamkan ya. Nah gitu, baik itu yang disimpan di perantara ya melalui bank gitu ya, atau lembaga lain yang bisa memberikan pinjaman atau utang gitu ya, atau bisa juga langsung gitu, dari pemilik modal ya, secara individu, secara pribadi minjam, dikasihkan ke yang minjam gitu langsung, tidak perantara. Nah itu sumbernya ya, sumber. Kemudian pelaku utang. Pelaku utang itu bisa pribadi atau rumah tangga. Kemudian juga perusahaan ya, perusahaan juga melakukan utang, begitupun juga dengan pemerintah. Jadi ada 3 pelaku utang. Selanjutnya motifnya ya, alasannya mengapa orang melakukan utang ya. Yang pertama untuk pribadi dan pribadi atau rumah tangga itu motifnya biasanya konsumsi ya, motif konsumsi. Contohnya misalkan untuk pembiayaan pemilik rumah, kepemilikan rumah ya, KPR, atau kendaraan bermotor ya, baik roda 2 ataupun roda 4 ya. Paling banyak mungkin di sini ya, di segmen kendaraan bermotor ya. Karena setiap orang membutuhkan motor. Kemudian dia butuhnya saat ini ya, sedangkan dia untuk membeli cash itu tidak ada uangnya. Itu misalkan untuk kuliah gitu ya. Kuliah semester 1 harus bawa motor gitu ya, sampai semester 8 misalkan begitu ya, karena rumah jauh. Nah kalau Anda nabung dulu kemudian baru beli motor, mungkin karena penghasilannya tidak cukup ya, bisa selesai 3 tahun baru udah dapat uangnya ya, kuliahnya udah selesai gitu ya. Jadi nilai manfaat dari barang itu tidak bisa digunakan saat ini gitu ya. Makanya kita melakukan
utang ya untuk membeli motor gitu ya. Oke, ataupun misalkan kredit lah, misalkan seperti itu ya. Karena ya gimana sekarang posisi hari ini atau ya bulan-bulan ini harus kuliah, kemudian Anda tidak ada motor misalkan ya, dengan angkot itu lumayan lebih mahal misalkan begitu ya. Nunggu nabung dulu 3 tahun udah selesai kuliahnya ya. Nah itu makanya ya udah mau tidak mau melakukan pinjaman ya. Oke, selain itu juga misalkan kebutuhan rumah ya. Kebutuhan rumah ya, Anda misalkan saat ini udah berumah tangga misalkan begitu ya. Punya anak, kemudian harus ya tentu sudah punya rumah ya gitu. Misalkan kerja di kota lain begitu ya, bukan di tempat Anda lahir dan sebagainya. Nah, kemudian daripada ngontrak gitu ya 1 tahun sekian 20 juta begitu ya. Dihitung-hitung ternyata kalau pakai cicil rumah ya nyampe juga setahun segitu tuh bisa di rumah ya. Tuh, ya jadi daripada ngontrak terus jadi kontraktor misalkan begitu ya. Setiap tahun harus ada uang bleg gitu ya, bleg itu artian harus segitu gitu ya dalam satu waktu gitu ya. Kayaknya lebih ringan dicicil. Ya udah lebih bagus ngambil rumah gitu ya, kredit. Nanti apa namanya, kita tiap bulan ngangsur ya dengan relatif lebih kecil gitu, tidak sekaligus, dan nanti lama-lama rumah itu jadi milik kita ya kalau kita eh, lunasi terus menerus gitu, cicil terus menerus. Nah beda kalau ngontrak kan nanti rumah tidak jadi milik kita ya, dan relatif kontrakan itu setiap tahun naik gitu ya. Sedangkan kalau cicilan KPR yang subsidi itu biasanya tidak naik, tetap gitu. Nah, nanti diimbangi dengan Anda kalau bekerja pasti kan setiap tahun ya, setiap 2 tahun atau setiap tahun itu nanti ada kenaikan gaji kan begitu, penyesuaian. Nah sedangkan kredit rumah itu tidak mengikuti kenaikan, makanya nanti makin lama itu kredit rumah itu akan semakin ringan gitu ya, karena penghasilan Anda naik sedangkan kreditnya tetap. Nah makanya silahkan ya melakukan hal yang cerdas itu ya, pilihan yang cerdas dalam hidup Anda. Kemudian yang kedua, pelaku berikutnya adalah perusahaan ya. Perusahaan ini mempunyai motif atau alasan menghutang itu kebanyakan untuk membiayai investasi perusahaan tersebut ya. Untuk meningkatkan produksi ya, misalkan membeli alat ya, membeli mesin ya, membeli moda ya, misalkan mobil perusahaan dan sebagainya. Kemudian atau juga aktivitas usahanya ya, karena usaha lainnya begitu ya, menambah modal lah intinya seperti itu. Kemudian eh, nanti sumbernya ya untuk perusahaan bisa kebanyakan ya dari bank begitu atau lembaga keuangan lain gitu. Atau juga dari obligasi gitu. Pengeluaran obligasi nanti dibeli oleh masyarakat, nah, uangnya dipakai untuk aktivitas usaha. Oke, kemudian yang terakhir untuk pemerintah ya. Pemerintah biasanya motif melakukan pinjaman atau utang kepada masyarakat ya dengan mengeluarkan obligasi ya, atau misalkan pinjam ke Bank Dunia begitu. Itu biasanya untuk menutupi ya defisit atau kekurangan APBN ya. Untuk menutupi itu. Ya, misalkan APBN-nya defisit ya kita pinjam. Termasuk Indonesia ya. Indonesia juga melakukan pinjaman utang gitu. Atau tapi kalau untuk beberapa negara yang sudah surplus APBN-nya ya, misalkan negara maju, Jepang misalkan gitu ya, atau Amerika atau Cina begitu ya, kan mereka tidak defisit APBN-nya. Nah, pemerintahnya tetap melakukan pinjaman gitu ya dengan menerbitkan obligasi dengan motif atau tujuannya semata-mata untuk memberikan acuan suku bunga yang bebas risiko kepada pelaku pasar keuangan gitu. Jadi walaupun negara Cina juga sudah maju,
atau Amerika sudah maju juga tetap mengeluarkan obligasi ya. Nah, itu dengan tujuan itu, memberikan acuan suku bunga. Oke, kemudian mekanismenya ya, mekanisme melakukan pinjaman atau utang itu ya ada dua tadi, bisa langsung ke pemilik modal ataupun bisa tidak langsung. Tidak langsung itu misalkan lewat perantara bank atau lembaga lain yang bisa menyalurkan pinjaman begitu ya. Nah, perbedaannya kalau misalkan langsung, pemilik modal itu tahu ya dipinjam oleh siapa gitu ya, tahu dipinjam oleh siapa. Tapi kalau misalkan lewat perantara, pemilik modal itu tidak tahu uangnya yang disimpan itu dipakai oleh siapa gitu ya. Misalkan Anda nyimpan 1 miliar di bank X, nah Anda tidak akan tahu kan uang 1 miliar Anda itu dipinjam oleh siapa begitu ya, oleh berapa orang begitu ya. Nah, itu yang lewat perantara begitu ya. Nah, seperti itu untuk sumber dan motif mengutang di masa kini. Selanjutnya kita akan masuk ke pertumbuhan utang di Indonesia ya di video berikutnya.